Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF Learning by Doing. Pada video kali ini kita akan membahas terkait analis. Kemudian, kata analis itu menurut Google berasal dari Oxford Dictionary, di mana hasil dari pengertiannya itu seseorang yang bisa melakukan sebuah analisis. Kata analis sendiri itu berasal dari Prancis dan Inggris. Kalau misalnya kita lihat historical penggunaan kata analis itu yang awalnya naik kemudian turun. Kok bisa begitu ya? Mungkin kita bisa mencari tahu terkait kosakata analis di kamus. Ya, kita akan menggunakan related word. Kemudian kita akan menggunakan analisis untuk mencari kosakata lain yaitu matematik. Kemudian kita gunakan matematik untuk mencari science. Kemudian kita menggunakan science untuk mencari scientist. Dan kembali lagi ke science. Oke, kita akan stop di sini. Kemudian kita kembali lagi ke analisis. Kita menggunakan kosakata yang unik yaitu data. Data sendiri itu memperoleh banyak relasi atau hubungan dengan kosakata lain ya, gitu. Data, reading, indication, dan lain-lain. Kemudian, kami akan mengkombinasikan data dan analisis untuk menemukan data yang lain. Ya, descriptive statistik, exploratory data analysis, data visualization, kemudian business intelligence. Kemudian, ada kosakata yang lain yang mungkin tidak kita ketahui. Ya, sangat aneh sekali. Kemudian, kita ambil 3 kosakata, kemudian kita menjadi 5 kosakata yang akan kita bandingkan melalui Google Trends. Ya, dengan Google Trends kita tahu ternyata analis itu sangat tinggi overtime-nya. Kemudian kalau kita lihat petanya, ya muncul di banyak negara. Kemudian kita memperkecilnya ke Indonesia 5 tahun terakhir dan data sebelumnya juga 5 tahun terakhir. Ternyata kosakata analis itu sangat tinggi dibandingkan keempat kosakata yang lainnya. Dan samanya dengan posisi yang ada di Indonesia itu fokus pada analis. Bisa jadi kosakata analis itu mewakili keempat kosakata yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita cari kosakata data analis, pasti akan berhubungan dengan istilah-istilah analis yang lainnya. Kemudian business intelligence akan berhubungan dengan data analis. Terus kemudian data visualization dan exploratory data analysis. Oke, tapi tunggu dulu. Kenapa kita tidak fokus pada deskriptif statistik? Ya, kami sudah mencarinya, ternyata potensi deskriptif statistik itu sangat kecil overtime-nya dibandingkan kosakata yang lainnya. Sangat kecil. Kemudian kita hilangkan semuanya, kita fokus pada deskriptif statistik, exploratory data analysis, dan data visualization. Dan ternyata deskriptif statistik dan exploratory data analysis mempunyai overtime yang sama. Sedangkan data visualization itu sangat tinggi. Jadi kami simpulkan seperti ini, exploratory data analysis itu sama dengan deskriptif statistik. Oh my god. Oke. EDA atau exploratory data analysis, di mana teman-teman akan mempelajari filosofi terkait ternyata sebuah EDA itu tidak teridentifikasi sebagai statistik grafik, tapi membutuhkan teknik untuk grafikal. Jadi penggambaran visualisasi data itu seperti apa. Oke, EDA juga menjadi sebuah hal yang harus dilakukan oleh data analisis. Kemudian kalau misalnya menurut buku Engineering Statistik bisa dirangkum 7 hal yang harus dilakukan, yaitu maximize insight into a dataset, uncover underlying structure, extract important variables, detect outliers and anomalies, test underlying assumption, develop parsimonious models, and determine optimal factor setting. Kita akan mengambil 2 hal, yaitu maximize insight into the dataset. Jadi kita bisa tahu nilai maksimal dan minimal. Kemudian kita juga tahu bentuk datanya, apakah distribusinya itu log normal atau normal, atau malah univariate atau multivariate. Oke. Bagaimana dengan nomor 3 dan nomor 7? Teman-teman bisa melihat buku Engineering Statistik di link berikut ini. Dan kita akan lanjut pada bahasa pemrograman yang diinginkan penghuni dunia saat ini. Kemudian bahasa pemrograman itu yang bisa kita temui yaitu Python. Dan hasil survei ini diperoleh dari Stack Overflow. Kalau misalnya kita lihat, kita bandingkan, Python itu peringkat pertama. Kemudian bahasa pemrograman lain seperti JavaScript kita gabungkan, kita bandingkan dengan Python, selisihnya itu sangat jauh, yaitu 22%. Jadi Python dibandingkan bahasa pemrograman lain pasti akan kalah apabila mereka dikombinasikan menjadi satu. Kalau misalnya menggunakan servernya
JavaScript, kemudian klien JavaScript, tentu Python akan kalah. Iya, karena apa? Karena Python fokusnya pada machine learning data, sedangkan JavaScript terlalu sulit untuk mengolah data yang mengarahkan pada scientific, sehingga Python menjadi pilihan yang sangat diinginkan orang-orang karena berhubungan dengan machine learning dan aplikasi machine learning. Kalau JavaScript masih kurang penerapannya karena lebih kepada client dan server, dibandingkan Python ya memang bisa client dan server, tapi lebih viral dan lebih orang-orang memilih JavaScript, React, kemudian Next.js, dan lain-lain. Lebih mirip JavaScript. Kalau Python lebih ke machine learning. Dan teman-teman bisa lihat linknya lebih lanjut terkait hasil survei tahun 2021 di link berikut ini, di Stack Overflow. Kemudian, kita bisa menunjukkan bahwa Python itu menjadi arah yang sisi sebelah kanan yang akan menjadi fokus, yaitu mengolah data, merubah data, memahami sebuah data, sedangkan JavaScript lebih membuat sistemnya. Python hanya akan mengolah dan kemudian melemparnya lagi ke dalam sistem supaya sistem bisa mengerti apa yang terjadi di luar sana. Oke, teman-teman bisa mengetahui teknik data atau platform yang sering digunakan pada tahun 2022 dan bisa menjadi referensi untuk belajar pada tahun 2023 terkait pembelajaran Python. Oke, let's go. Let's get started. Oke, kita akan mulai dari library Seaborn. Kenapa Seaborn? Karena library ini memberikan statistik grafik. Jadi, dengan Seaborn kita bisa melakukan ADI yang lebih interaktif, yang lebih visualisasi, dan bisa subplot. Kalau misalnya pakai Matplot, jadi kita harus subplotnya by scratch. Dengan Seaborn kita bisa memiliki banyak cara dengan langsung menggunakan Railplot ataupun cara yang lainnya. Selain itu juga di Seaborn ada setdim dan load dataset. Ya, ini yang kita cari. Kita akan menggunakan dataset yang sudah dikumpulkan oleh Seaborn. Oh, ini ada datasetnya tips, berarti ada total bill dan tipnya dan time-nya. Kalau kita lihat di sini, maka kita bisa lihat ada dua plot yang berbeda dan kita bisa menggunakan Railplot. Railplot itu apa sih? Itu visualisasi different statistik. Jadi kita bisa lihat bentuk yang lain dengan satu tampilan atau satu visualisasi. Kemudian ada legend, ada choice-nya, yaitu yang garis dan putus-putus. Oke. Kemudian di sini kita juga ada dokumentasi dari Seaborn yang sangat lengkap. Kemudian kita bisa load nama datasetnya dan formatnya CSV. Dan di Seaborn sendiri sudah ada keterangannya seperti ini. Kemudian dataset yang kami gunakan itu adalah Penguin sebagai alternatif dari Iris. Kemudian MPP atau miles per gallon sebagai contoh data automobil pada tahun 1958. Nah, data Penguin sini kita bisa lihat ada visualisasinya, ada 3 klasifikasi, ada Lia, Kristep, dan Gento. Kemudian di sini ada gambar yang lainnya lagi, nanti bisa kita demonstrasikan. Dan ini ada gambar artnya terkait Penguin. Kemudian ini ada dataset cars yang menunjukkan data yang berhubungan dengan mobil, kayak silindersnya berapa, horsepowernya berapa, model tahunnya keluar berapa, dan weeknya dan akselerasinya, kemudian price-nya. Dan di sini ada format datanya. Kemudian kelebihan dari Seaborn ada facet grid yang akan memberikan multi-plot grid for plotting condition relationship. Jadi tergantung bentuk datanya dan yang menginisialisinya ada Matplot. Oke, kita akan pindah ke Google Colab. Oke, kita sudah masuk pada Google Colab, di mana kita sudah akan melakukan praktek. Di sini ada library yang kita gunakan, Pandas, Seaborn, dan Matplot.pyplot as MPL. Kemudian ada dataset yang kita gunakan yaitu Penguins. Dengan menginstal atau mengimport Seaborn as SB, kemudian kita bisa langsung load dan cukup nama CSV-nya Penguins. Kemudian kita tampilkan di sini, maka bentuk datanya akan terlihat seperti ini. Panjang kolomnya ada 7, kemudian barisnya ada 344. Sedangkan ini adalah data yang automobile atau MPP. Jadi kita bisa kasih seperti ini. Automobile record from 1970 sampai 1982. Ya, MPG di situ maksudnya adalah miles per gallon. Kemudian sama saja, tinggal load saja nama CSV-nya di sini dan kita tinggal langsung saja karena SB atau Seaborn juga menggunakan Pandas.
Kemudian kita akan fokus pada descriptive analysis atau exploratory data analysis dengan penguin. Kita describe seperti ini bentuknya, kita akan memperoleh nilai minimalnya dan maksimalnya, kemudian nilai persentasenya 20%, 50%, dan jumlah persen. Kemudian nilai rata-ratanya. Oke, kemudian kita bisa tahu infonya bahwa akan ada data yang sebanyak ini, ada 33, ternyata ada data yang tidak terisi yaitu none. Jadi totalnya ada 344 dan ada beberapa kolom yang nilainya tidak ada yaitu none. Kemudian objeknya ada 3 dan sisanya itu float. Kemudian kita bisa melakukan sum, kita mentotal jumlah terkait dengan spesiesnya, Adil, Sintrap, dan Gento. Ya, build length M-nya, build depth M-nya, flipper, dan body mass G-nya. Kalau misalnya kita group by species, kemudian di sum. Kemudian kita juga bisa melakukan nilai rata dengan ini. Kemudian kita bisa melakukan pengelompokan group by lagi berdasarkan spesies, island, kemudian kolomnya ada build length, mm, build depth, kemudian body mass. Nah, body mass di sini adalah ukuran berat badannya penguin, kemudian depth itu kalau tidak salah adalah parunya dan panjangnya. Jadi kedalaman parunya atau tinggi parunya, dan ini adalah panjang paru dari penguin. Dan diperoleh hasilnya seperti ini. Kemudian karena Adil ada di ketiga island, maka akan dikelompokkan terkait 3 island, sedangkan Sintrap dan Gento hanya 1 island. Kemudian data ini bisa kita pergunakan untuk memplotkan. Bentuknya akan seperti ini. Jadi sum DT atau sum data penguin kita pergunakan untuk diplotkan. Kemudian kita peroleh yaitu Adil bagi spesiesnya, kemudian islandnya. Dan ternyata Gento dan Misko memiliki build length dan build depth-nya itu lebih tinggi dibandingkan jenis penguin yang lainnya berdasarkan island tersebut. Kemudian kita juga bisa melakukan exploratory data analysis of auto miles per gallon dengan data MPG atau cars. Sama kita peroleh max dan minimalnya, kita sudah memenuhi nomor 1 dari ADI, sedangkan ini adalah nomor 2. Jadi kita tahu bentuk datanya seperti apa, rendahnya dan tingginya. Kemudian kita tahu dari nilai rata-rata terendah dan tertinggi. Jadi ini untuk visualisasinya, sedangkan ini untuk tabulasinya atau tabelnya. Dan ini ada informasi terkait kolomnya. Jadi ini bisa menjadi tolak ukur kita untuk melakukan group by atau mengelompokkan data sesuai yang kita inginkan. Jadi kita ingin menggroup by berdasarkan silindernya, kemudian kita total akan berbentuk seperti ini tabelnya. Ada MPG-nya, ada displacement-nya, ada horsepower-nya, ada weight-nya, ada acceleration-nya, ada model year-nya. Dan caranya sama, kita total dulu, kemudian kita cari nilai rata-rata. Sum di sini bisa digunakan untuk mentotal per kolomnya. Dan ini pun juga sama, kita akan mengkolomkannya berdasarkan silinder dan model year-nya, dan kita tentukan kolomnya horsepower, weight, dan MPG-nya. Kemudian kita taruh ununique, jadi kita ingin tahu yang tidak unik gitu ya. Terus kita peroleh seperti ini tabelnya. Jadi ini yang akan menjadi indeksnya, dan ini yang akan melakukan perhitungan berdasarkan kolomnya. Jadi di sini adalah jumlahnya, jumlah datanya yang unik. Oke, ternyata dengan silinder 4 memiliki jumlah yang lebih banyak daripada silinder 5, 6, ataupun 8. Oke, kalau misalnya kita plotkan dengan data, dengan line plot, di sebelumnya itu bar plot, kan kita gunakan line plot dengan pandas, maka diperoleh seperti ini. Jadi 3 di sini ada silinder, dan 72 itu adalah indeks dari model year-nya, jadi keluaran tahunnya, tahun 72, tahun 76, tahun 1972, tahun 1976, dan 70, 81 dan 78. Ternyata nilai yang paling tinggi horsepower dan weight MPG-nya itu pada silinder 4 dan tahun 76 hingga silinder 6 tahun 70-an, yang akhirnya turun dan naik lagi pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita juga bisa lakukan visualization analysis.
Oke, data penguins itu bisa digolongkan ke dalam dataset klasifikasi. Kemudian data MPK itu bisa digolongkan data cluster karena terlalu banyak nilai desimalnya atau nil faultnya. Sedangkan classification lebih cenderung pada labelnya. Ada labelnya kayak itu adalah penguin tipe A, tipe B, atau tipe C. Nah, di sini kita akan lihat histogram plotnya. Jadi kita bisa mengetahui frekuensi atau jumlah penguin yang ada pada island. Jadi datanya kemudian kita masukkan di sini, terus AX-nya adalah bentuk subplotnya, kemudian X itu adalah sumbu X-nya yang kita tampilkan, terus kemudian kita count karena kita menggunakan histoplotnya. Di sini plotnya kita akan menggunakan Seaborn bukan Pandas. Kemudian kita lanjut di sini. Oke, kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan yang ada matplot, maka ukurannya akan menjadi kecil. Ya, seperti ini. Sangat kecil ukurannya. Jadi teman-teman bisa gunakan ini matplot untuk membentuk supaya lebih besar. Misalnya ingin dirubah lagi seperti ini bisa. Ya, akan lebih kecil lagi. Kita buat 10 maka akan lebih tinggi seperti ini. Kemudian di sini ada box plot. Jadi kita tahu ternyata ada outlier di pojok paling kanan di sini. Kalau misalnya kita tinggikan sedikit menjadi 10. Nah, di sini akan kelihatan ada outlier di sini. Jadi nilai rata-ratanya di sini, ini juga di sini dan di sini, dan ada nilai yang sangat jauh di sini bisa kita buang karena akan mempengaruhi data kita. Ataukah kita membutuhkan data yang lainnya lagi dalam bentuk scatter plot? Kita tinggikan dikit supaya kelihatan bentuknya. Di mana Y-nya ada bilengnya, kemudian X itu spesiesnya. Karena kita bisa mencari bentuk yang lain seperti ini. Kita ingin tahu depth-nya. Ya, dibalik Gento yang awalnya lengthnya itu paling atas, sekarang paling rendah karena depth-nya lebih kecil dibandingkan Adele. Jadi kita bisa tahu bentuk masing-masing jenis penguin yang berbeda pulaunya. Kemudian kita juga bisa scatter plot dalam bentuk lain tergantung koordinat X dan Y-nya yang kita ingin tampilkan. Oke, bisa seperti ini. Kita akan tahu persebarannya. Yang hijau adalah Gento, kemudian yang kuning, orange itu ada Centrap, dan biru ada Adele. Ada sedikit persamaan bentuk dan ukuran. Oke, dari flippernya dan berat badannya. Atau kita juga bisa menggunakan Seaborn untuk rel plotnya. Seperti ini. Yang awalnya scatter plotnya itu menjadi satu, kita bisa lihat terpisahnya seperti ini. Jadi kalau misalnya yang bundar itu adalah Adele, kemudian yang cross atau silang itu Centrap, dan spesies itu yang kotak Gento. Dan kita tahu ukurannya seperti ini. Kemudian kita ingin bentuk yang lainnya lagi datanya dalam bentuk line. Jadi kita bisa tahu area garisnya. Jadi kalau misalnya kita lihat body mass-nya seperti ini. Dan ini adalah putus-putusnya itu apa? Yang biru adalah male-nya, yang orange itu adalah orange-nya, dan di sini yang Gentonya. Jadi di sini ada stylenya itu space, kemudian hue-nya untuk membedakan nilainya, ada warnanya adalah sex, kelamin, kemudian size-nya itu adalah kelamin. Jadi bisa kita tahu bahwa penguin ini adalah laki-laki atau perempuan. Seperti itu. Kemudian call-nya atau kolomnya kita menggunakan spesies, sehingga kita bisa membaginya berdasarkan beda datanya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan data yang atau mobile, kita bisa tahu ada 8 kolom. Karena ini spesiesnya ada 3, maka akan ada 3 pembagian plotnya. Oke, sekarang pindah ke yang pair plot. Jadi kita bisa tahu hubungan plot satu dengan plot yang lainnya. Ini untuk distribusi normalnya, kemudian ini scatternya, dan persebarannya akan berbentuk seperti ini, dimana dipengaruhi oleh bill length-nya, kemudian bill depth-nya, kemudian flipper length-nya, dan body mass, ukuran berat badannya. Jadi kita tahu, oh ternyata si Adele itu mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan Centrap dan Gento. Kalau misalnya kita lihat dari semua ukuran badannya, jadi berarti si penguin itu lebih besar dibandingkan penguin yang lainnya. Kemudian di sini kita bisa lakukan regression plot yang dimiliki oleh si plot seperti ini. Jadi kita bisa tahu regresi masing-masing data dari sudut spesiesnya, Adele-nya, Centrap-nya, dan Gento-nya. Jadi Gento semakin tinggi maka posisinya di atas.
Sedangkan Sintrep dan Adil memiliki bentuk tubuh yang hampir sama, meskipun Sintrep lebih besar dibandingkan Adil. Oke, kita pindah ke dataset cluster, yaitu dataset untuk miles per gallon. Dengan X-nya adalah silinder, kemudian kita bisa lihat supaya ininya lebih terlihat. Karena data di silinder itu lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan data yang lain. Sehingga kalau kita lihat di sini, silinder mobil dengan ukuran 4 itu lebih banyak dibandingkan mobil yang lainnya. Kemudian kita bisa box plotkan, jadi kita tahu outliernya, kita besarkan sedikit ininya supaya kelihatan bentuknya. Oke, outliernya itu pada silinder 6 karena nilainya itu sangat berbeda dengan yang lainnya. Jadi ini bisa kita buang. Kemudian di silinder 8 pun juga ada nilai yang sangat tinggi, jadi bisa kita buang karena horsepower-nya terlalu tinggi sehingga berbeda dengan data yang lainnya. Dan di sini kita bisa perbesar lagi supaya kelihatan. Dan koordinat Y-nya gunakan horsepower, silindernya itu X, U-nya warnanya horsepower. Jadi kita ketahuan kalau misalnya nilainya yang warnanya lebih muda itu ukurannya 80 dan paling tua itu ukurannya 200. Jadi silinder 8 itu nilai yang paling tinggi dibandingkan nilai yang lainnya terkait horsepower-nya. Kalau silinder 4 mempunyai nilai horsepower mulai dari paling rendah hingga mendekati tengah atau nilai tengah. Sedangkan silinder 8 horsepower-nya itu mulai dari hampir mendekati paling rendah hingga paling tinggi. Kemudian kita gunakan scatter plot, kita akan menggunakan acceleration untuk supaya kita tahu kalau misalnya horsepower-nya tinggi sekitar 200, akselerasinya berapa? Oh, ternyata akselerasinya itu di sekitar 7,5 dan 10,0. Oke, sini kita akan menggunakan rel plot untuk tahu relasi datanya. Jadi kita bisa tahu silinder 3 datanya seperti silinder 4, hanya saja silinder 4 lebih banyak dibandingkan silinder 3. Kemudian silinder 5 lebih sedikit datanya dibandingkan silinder 3. Oke, karena hanya ada 3 sedangkan silinder 3 ada 4 akselerasinya. Kemudian silinder 6 dan 8 nilai datanya lebih besar dibandingkan 5 dan 3 dan 4. Meskipun silinder 6 dan 4 memiliki perbandingan yang hampir sama. Kalau misalnya kita gunakan pair plot seperti ini, kita bisa setting aspeknya 1 dan height-nya 5. Kemudian kita bisa tahu bentuk datanya seperti ini. Jadi kalau misalnya menggunakan data MPG itu lebih kompleks dibandingkan data penguin. Jadi perlu dipisahkan lagi supaya bisa tahu. Cool. Terima kasih sudah melihat video ini. Nantikan video kami yang lain lagi. Pastikan teman-teman like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.